An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha tajawaza li an ummati al khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan pengampunan kesalahan dari umatku akibat kekeliruan atau lupa serta keterpaksaan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Imam Al-Baihaqi dan selain keduanya. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita tentang si'atu rahmatillah, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Lah, bentuk kasih sayang Allah adalah Allah tidak mencatat dosa pada siapapun yang melanggar dikarenakan al-khata, karena tidak sengaja, wan nisyan, karena lupa, wa mastukrihu alaih, atau karena dipaksa. Dan ini bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ketika Nabi SAW mengatakan innallaha tajawazali an ummati, sesungguhnya Allah memberikan atau mengampuni kesalahan-kesalahan dari umatku. Kalimat umatku di sini maksudnya apa umat di sini? Karena umat itu kan ada dua. Ada yang disebut dengan ummatud dakwah, ada yang disebut dengan ummah al-ijabah. Kalau umat dakwah maksudnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang Yahudi ataupun Nasrani yang mendengarkan aku diutus kemudian tidak beriman kepada aku kecuali mereka termasuk orang-orang yang akan masuk jahannam. Hadis ini menunjukkan apa? Bahwa Yahudi dan Nasrani adalah ummatu dakwah, umat yang harus dakwahi. Tapi di sana ada umat al-ijabah, umat yang sudah menerima seruan Nabi. Kayak kita ini, itu disebut ummah ijabah namanya, karena kita sudah menerima seruan Nabi dan kita sudah masuk Islam. Lah, yang dimaksud hadis ini bukan semua umat, tetapi yang dimaksud umat di sinilah umat ijabah, bukan umat dakwah. Gak ada hubung kait dengan Yahudi, Nasrani ataupun di luar daripada Islam. Tidak ada kaitannya hadis ini dengan mereka. Hadis ini hanya berkaitan dengan umat yang sudah menerima seruan Islam. Ini maksud dari kalimat an ummati, dari umatku ini. Dan ketika Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah membiarkan atau mengampuni kesalahan dari umatku, di sini ada dua keutamaan. Satu, keutamaan kepada Nabi sendiri. Yang kedua, keutamaan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan kepada Nabi, karena umat-umat para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan keutamaan ini. Jadi umat-umat sebelum Islam
baik umat Nasrani ataupun Yahudi sebelumnya, mereka tidak diberikan seperti yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kemudian keutamaan yang kedua, keutamaan umatnya sendiri, di mana banyak keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam dibandingkan kepada umat sebelum Islam. Lah salah satunya adalah Allah ringankan dengan cara membiarkan atau mengampuni kesalahan dari umat Islam ini bila dilakukan karena 3 sebab. Apa itu? Yang pertama, al-khata'u. Al-khata'u, khata' itu artinya tidak sengaja, memaksudkan sesuatu tetapi terkena kepada yang tidak dimaksudkan. Itu namanya tidak sengaja. Ibu ini mau melempar mangga nih, itu tujuannya, memaksudkan sesuatu. Qasdus syai' namanya, memaksudkan sesuatu, melempar mangga. Tiba-tiba kemudian meleset, terkena kepala orang. Berarti kan ketika batu ini terkena kepala orang, ibu tidak sengaja. Lain kalau ibu memang arahkan ketepelnya ke kepala orang, itu lain ceritanya. Itu bukan sengaja, itu memang sengaja mau menepel kan. Ini memang enggak ada, karena pikirnya di kebun, enggak ada orang, kebun sendiri. Mau manjat tak bisa, ya sudahlah pakai ketepel kan. Rupanya ada orang lewat. Biasa nggak ada orang lewat, kok ada orang lewat pula di situ. Terkenalah kepala orang lewat itu. Itu disebut tidak sengaja namanya. Itulah yang disebut al-khata'u. Yang kedua, wan nisyan. Nisyan itu lupa. Jadi mengingat sesuatu kemudian lupa. Awalnya ingat, tetapi kemudian datang lupanya. Itu disebut nisyan. Awalnya ingat, di tengah jalan lupa. Itu bahasa Arabnya disebut nisyan namanya. Kemudian yang ketiga, wa mastukrihu alaihi. Wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksa, di mana seseorang itu diancam kalau tidak melakukan ini maka akan mendapatkan itu. Itu disebut ustukriha namanya. Melakukan sesuatu di atas ancaman. Lah 3 perkara ini kalau dilakukan dalam melakukan pelanggaran, maka pelanggaran tidak dianggap dosa. Kalau ibu melakukan pelanggaran dalam Islam ini, tetapi dilakukan karena tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena di bawah ancaman, berarti tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi ulama membedakan soal pelanggaran ini. Yang dimaksud hadis ini hanya sekedar mengangkat dosa saja. Hanya sekedar mengangkat dosa ya. Karena pelanggaran itu ada 2. Ada pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah. Ada pelanggaran yang berkaitan dengan hak hamba-hamba Allah. Kalau berkaitan dengan hak Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh untuk mengulanginya. Walaupun ada beberapa perkara nanti yang harus mengulangi, tapi secara umum kaidahnya seperti ini. Tapi kalau seandainya berkaitan dengan hak hamba, maka tidak cukup sampai Allah mencabut dosanya, tapi di sana ada perkara lain. Kalau seandainya berkaitan dengan hak hamba, maka ada perkara-perkara yang harus dilakukan, seperti umpamanya mengganti, atau kalau membunuh tanpa sengaja bayar diat. Tetapi dia tidak berdosa ketika membunuhnya itu, karena memang niatnya tadi ngetepel mangga kena kepala kan itu ya. Enggak berdosa. Cuman karena dia sudah membunuh dan bunuhnya dikategorikan kepada bi ghairi amdin,
bukan karena ada unsur kesengajaan, maka tidak ada kisos di sini. Yang ada bayar diat. Bayar diat itu maksudnya bayar 100 ekor unta. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau sengaja, kisos, ya, dibunuh karena sengaja membunuh gitu ya. Taib. Adapun beberapa dalil yang disebutkan di dalam hadis adalah hadis dari Muawiyah Ibnu Al-Hakam As-Sulami. Muawiyah Ibnu Al-Hakam As-Sulami. Jadi suatu ketika kata Muawiyah, saya sholat bersama Nabi, kata Muawiyah. Tiba-tiba di samping saya ada orang bersin. Maka secara refleks aku katakan kepada orang yang bersin itu, yarhamukallah. Padahal lagi sholat tuh. Ya, jadi saya umpamanya sholat di sini, di samping ini bersin. Pas bersin langsung saya katakan yarhamukallah, gitu ya. Lah para sahabat Nabi SAW akhirnya menunjukkan pandangannya kepada Muawiyah yang menjawab orang bersin itu, yarhamukallah, dengan pandangan seolah-olah tidak suka. Maksudnya suruh diam. Ini lagi sholat, ngapain jawab orang bersin gitu maksudnya. Diam sajalah kan itu. Akhirnya kemudian dia pun gak enak karena sahabat itu berusaha untuk mendiamkan diriku. Tetapi setelah selesai solat, maka Nabi SAW mendekati aku dan dia mengatakan, ma ra'aitu, kata Muawiyah, mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Demi Allah aku tidak melihat seorang pengajar sebelumnya atau sesudahnya yang lebih baik cara pengajarannya daripada Nabi SAW. Fa wallahi, demi Allah, ma qaharani, dia tidak membentakku, wala darabani, dia tidak memukulku, wala syatamani, dia tidak mencelaku. Qala, bahkan dia mengatakan, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguhnya salat itu tidak boleh tercampur dengan ucapan manusia. Innama huwa at-tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Salat itu hanya ada tasbih, takbir dan bacaan Quran. Syahidnya apa di sini? Apakah Nabi SAW menyuruh Muawiyah ibn Hakam al-Aslami mengulang solatnya? Tidak. Padahal dia jelas-jelas ngomong ketika solat kan, yarhamukallah. Kalau melihat konteks hadis Rasul, solat itu hanya tasbih, takbir dan baca Quran, berarti kalau dalam solat kita memasukkan ucapan manusia, batal solatnya. Batal solatnya. Tapi karena Muawiyah ini tidak sengaja, karena ketidaktahuannya, dia kan nggak tahu kan itu. Ada orang bersin, refleks yarhamukallah gitu. Kalau dia tahu kan batal solatnya. Tapi karena dia refleks, tidak tahu hukumnya, dia mengucapkan yarhamukallah, Nabi SAW tidak menyuruh mengulang solatnya, sah solatnya dan tidak berdosa. Karena Muawiyah melakukannya bukan karena ada unsur kesengajaan. Tidak, dia tidak sengaja melakukan itu karena dia tidak tahu hukumnya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan sesuatu tanpa ada unsur kesengajaan tidak dicatat dosa kalau berkaitan dengan hak Allah. Tapi kalau berkaitan dengan hak hamba, umpamanya ibu nggak sengaja pulang dari sini, ibu datang pakai sendal japit swallow, ya kan, pulang pula sandal karfil, ya, sampai rumah lah kok sendalnya beda, iya nggak sengaja, ya sudah nggak usah dibalikin, enak kali, nggak boleh dibalikin, ini hak orang ya kan. Kalau hak orang dibalikin, apalagi ada tulisannya Ummu Nisa di situ. Wah, udah jelas ada orang punya orang gitu kan. Jangan kemudian diambil. Itu kalau berkaitan dengan hak hamba dibalikin. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan hak Allah ya sudah selesai gitu maksudnya. Harus dibedakan. Ya, jadi unsur ketidaksengajaannya itu kepada siapa? Kalau hak Allah selesai.
Tidak perlu diulang, gitu maksudnya ya. Kayak tadi sholat, kemudian ngomong seperti Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini, ya tidak diulang. Tapi kalau hak hamba gitu ya, ambil sandal tadi pulang, ya dibalikin, gitu maksudnya. Nah, itu perbedaan antara hak Allah dengan hak hambanya. Ya. Taib masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini 3 perkara ini adalah contoh tentang rahmat atau luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah hadis juga selain daripada menunjukkan luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, yang kedua juga anna jami'al muharramat fil ibadat ghairal ibadati idza fa'alaha al-insan jahilan aw nasiyan aw mukrahan fala syai'a alaihi fi ma yata'allaq bihaqqillah. Amma haqqul adami fala yu'fa anhu min haitsu ad-dhaman wa in kana yu'fa anhu min haitsul itsmu. Maka di sini kata ulama, semua hal-hal yang diharamkan dalam perkara ibadah dan juga selain ibadah, apabila dilakukan oleh manusia secara jahil karena kejahilannya dia tidak tahu, atau lupa ataupun karena dipaksa, maka tidak ada dosa baginya. Tetapi kalau berkaitan dengan hak adami, maka tidak dimaafkan soal ganti rugi. Yang dimaafkan itu hanya dosanya saja. Ganti ruginya tetap, tetapi dosanya dimaafkan. Umpamanya ibu melempar apa gitu ya, ada ayam di sini di depan rumah tuh, dilempar ayam tuh. Rupanya terlalu kencang lah, ayamnya pergi. Orang pula lewat di situ, kenalah spion motornya pecah kan, itu kan. Kan ibu nggak sengaja mau melempar ayam, kena spion kan gitu ya. Maka di sini dikatakan fala yu'fa anhu min haitsu dhaman, tidak dimaafkan soal ganti rugi, tetap ganti rugi. Itu maksudnya. Wa in kana yu'fa anhu min haitsul ismi, tetapi kalau soal dosa tidak berdosa karena tidak sengaja. Lain kalau ibu memang sengaja nunggu di depan pintu, nunggu motor itu lewat kan itu. Nah, sengaja mau mecahin spion kan itu ya. Nah, itu lain lagi. Jadi itulah perbedaannya hak Allah dengan hak hamba. Kemudian juga faedah yang ketiga, wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam tasri'un li ummati wa yadullu aidan ala anna ad-din yusrun. Di sini ada kalimat wa yadullu aidan ala anna ad-din yusrun, bahwa asal agama ini banyak kemudahan. Dengan diangkatnya dosa kepada orang yang tidak sengaja, orang lupa ataupun orang yang di atas keterpaksaan itu, maka menunjukkan bahwa agama ini ada kemudahan. Inna dina indallahi yusrun, agama ini mudah. Tetapi khusus yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, sesuatu yang di di bawah ancaman orang, di bawah ancaman orang, ini yang bukan kaitan dengan hak adami sekali lagi ya. Tetapi ini kan yang berkaitan dengan hak Allah saja. Seperti umpamanya ibu diancam suruh minum khamr. Kalau enggak gitu ya, maka akan disakiti. Maka terpaksa ibu minum khamr. Dosa tidak, karena ibu di bawah ancaman. Beda pula kalau seandainya ibu diancam disuruh membunuh orang. Bunuh atau kamu kubunuh, itu beda. Bunuh dia, umpamanya ibu dikasih pisau, tusuk dia. Atau kalau tidak, ibu yang saya tusuk ya. Pukul dia. Kalau tidak mau pukul, saya yang pukul ibu. Itu namanya di bawah ancaman. Maka yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Dan kalau masih nekat juga nusuk orang gitu ya, maka ibu berdosa. Enggak boleh ya. Bunuh dia. Kalau tidak saya bunuh. Ibu berdasarkan hadis ini, ya sudah saya bunuh sajalah kan dimaafkan. Tidak dimaafkan. Kalau menghilangkan nyawa itu tidak dimaafkan. Kenapa? Kok ibu boleh menghilangkan nyawa orang sementara nyawa ibu tak mau hilang kan gitu namanya ya. Enak saja namanya.
Nah, kalau yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Sebab kalau dilakukan tetap berdosa dan ibu dikategorikan membunuh. Nah, ini bukan di atas ancaman, ini sudah masuk kriminal namanya. Yang dimaksud wa mastukrihu alaihi ini seperti dalam kisah Ammar bin Yasir. Dalam kisah Ammar bin Yasir, jadi suatu ketika Ammar ini dan keluarganya, Sumayyah ibundanya dan juga Yasir, itu kan diikat oleh Abu Jahal di sebuah pohon. Kemudian dipaksa murtad. Tetapi Sumayyah tidak mau murtad. Akhirnya Abu Jahal mengambil tombaknya, kemudian ditusuk kemaluannya sampai ke perutnya. Meninggallah ibunda Ammar ini. Setelah itu Abu Jahal melirik Yasir suaminya. Suruh murtad tak mau juga, ditombak juga perutnya, mati juga. Kecuali Ammar, anaknya ini. Ya. Ammar ini kan masih kecil. Disuruh murtad sama Abu Jahal dengan cara memuja-muja sesembahannya, memuja Lata, Uzza, Manat dan Khubal. Kalau tidak dibunuh seperti kedua orang tuanya. Akhirnya Ammar ibn Yasir tidak tahan, tidak sekuat ibundanya, tidak sekuat ayahandanya. Akhirnya terpaksa mengucapkan keinginan Abu Jahal. Dia pun memuji-muji Tuhan orang-orang musyrik itu. Akhirnya sampailah berita ini kepada para sahabat dan mengatakan, lihat, Ammar sudah menghilangkan semua pahalanya karena telah kufur, mengucapkan kalimat kufur. Tapi perkara ini sampai kepada Rasul. Kemudian turun ayat, illa, kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang mendapatkan tekanan, ancaman, tapi dalam hatinya penuh dengan keimanan, maka ucapan kufur sekufur apapun tidak berdosa. Ya. Turun ayat ini. Jadi Ammar ibn Yasir tidak dikategorikan keluar dari Islam, tidak juga dikategorikan berdosa, padahal dia jelas-jelas mengucapkan kalimat kufur. Kenapa? Karena di bawah ancaman. Kalau tidak dibunuh, terpaksalah Ammar akhirnya mengucapkan kalimat kufur. Karena turun ayat, kecuali orang-orang yang dipaksa tapi hatinya masih dipenuhi dengan keimanan, maka tidak dianggap kufur. Nah, kalau yang seperti ini di bawah ancaman, inilah kaedahnya di sini. Tidak berdosa. Tapi kalau disuruh membunuh, ini kan hanya suruh mengucap. Tidak ada kaitan dengan nyawa orang. Tidak ada kaitan dengan menyakiti orang, kan hanya mengucapkan saja bahwa Lata, Uzza, Manat itu berhala begini-begini, itu saja. Nah, kalau yang seperti ini dimaafkan dan tidak dikeluarkan dari Islam. Yang tidak boleh itu kalau dibawa ancaman dalam rangka menyakiti atau membunuh. Nah, itu tidak boleh. Sakiti kalau tidak saya sakiti, pukul kalau tidak saya pukul, bunuh kalau tidak saya bunuh. Nah, ini tak boleh. Tak boleh dilakukan. Kalau dilakukan tetap berdosa. Tidak masuk dalam hadis ini. Dan kalau sampai membunuh, kisos, karena anda membunuh. Nah, jadi ini harus dibedakan tentang hadis Nabi SAW. Inna Allah tajawazali an ummati al khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Taib, kita masuk ke dalam contoh-contoh dari hadis ini. Seperti apa contoh-contoh yang disebutkan para ulama? Contoh yang pertama, rajulun yusalli fasta'dzana alaihi rajulun ay qara al-bab faqala tafaddal nasiya annahu fi sholati fala tabtul salatuhu li annahu nasin wa lam yata'ammad al-ithmu. Contoh nih, di sini dicontohkan. Seorang laki-laki sedang sholat, ibu sajalah, ibu sedang sholat duhur, asar di rumah gitu ya. Datang pula tamu, ngetuk pintu, assalamualaikum. Ibu ini lagi sholat, refleks, waalaikumsalam, silakan masuk. Lagi sholat tuh, ya. Tetapi ucapan itu keluar begitu saja. Terkaget ibu gitu, kok saya ngomong jadinya, nah, gitu ya. Maksudnya mengeluarkan kata-kata silahkan masuk itu sementara ibu sedang sholat, itu karena ibu lupa kalau ibu sedang sholat. Kalau diucapkan ibu sedang lupa, ibu sedang sholat, itu tidak ada masalah, tidak membatalkan sholatnya.
Lain kalau memang ibu sudah tahu dan ibu bukan lupa kemudian menjawab salam dan mengatakan silakan masuk, batal sholatnya. Batal sholatnya, ya, harus diulang. Ini contoh seseorang lupa gitu ya. Atau umpamanya contoh yang lain. Rajulun ukriha ala an ya'kula fi nahari Ramadan fa akala fala yufsidu saumahu li'annahu mukrah. Umpamanya ibu diancam orang. Ibu lagi puasa nih. Minum. Kalau tidak saya pukul. Kalau tidak saya bunuh. Kalau tidak saya sakiti. Karena ibu ketakutan, akhirnya minum. Apakah batal puasanya? Ulama mengatakan tidak batal puasa. Kecuali ibu, ini kesempatan ya, lain itu. Yang menikmati namanya. Tapi ibu tidak mau, selagi puasa kau suruh minum, nggak mau. Tapi karena saking ketakutannya mau dipukul, mau dibunuh, mau diapa, terpaksalah minum. Maka minumnya orang yang berpuasa di bawah tekanan ancaman tidak membatalkan ibadah. Puasanya sah, lanjutkan saja. Ya. Ini contoh juga. Atau contoh yang lain, Shaimun akala yadhunnu syamsa gharabat thumma tabayyana annaha lam taghrub. Namanya ibu malam-malam sudah niat ingin puasa nih, siang-siang. Udah niat nantilah jam 4 bangun sahur. Tahu-tahu ibu bangun karena cuacanya mendung, ya kan? Listrik pula mati. Langsunglah ibu masak. Ya, sudah masak, sudah makan, rupanya jam 7. Nah, itu kan. Pas tengok gorden, tengok jam, oh jam 7 ini. Nah. Apakah puasanya batal atau tidak? Kata para ulama, tidak membatalkan puasa. Karena tidak tahu. Ya, lain kalau sudah tahu jam 7 sengaja masak, itu lain lagi. Itu memang nggak niat puasa gitu ya. Ini kan tertidur tidak sempat sahur kan, subuh aja bablas kan. Berarti yang seperti ini tidak dihukumi batal puasanya, lanjutkan. Itu contoh juga. Kemudian contoh yang lainnya, rajulun jama'a zaujatahu fi nahari Ramadan wa huwa ya'lam anna al-jima haram lakin la ya'lam anna fihi kafarah. Fahadha tulzimuhu kafarah lianna hadha ar-rajul ghairu ma'dzur haitsu intahaka hurmata Ramadan wa huwa ya'lam anna dhalika haramun fatulzimuhu al-kafarah. Walihada alzaman Nabi SAW al-mujami fi nahari Ramadan bil kafarati ma annahu la ya'lam wa qissatu hadzal rajul kama fil hadis. Taib. Seorang laki-laki menggauli istrinya di siang hari Ramadan dan dia tahu bahwa berhubungan di bulan Ramadan itu tak boleh. Masalahnya dia tidak tahu kalau orang yang berhubungan di bulan Ramadan itu ada kafarahnya. Dia tidak tahu ada kafarahnya. Cuman dia tahu tidak boleh berhubungan di siang hari Ramadan itu. Apakah orang seperti ini tetap bayar kafarah? Kan dia kan tidak tahu. Ya, tidak tahu, boleh jadi mungkin dia mu'alaf baru masuk Islam. Dia hanya dikasih tahu tidak boleh berhubungan di bulan Ramadan sama istri. Ya. Tiba-tiba karena tidak tahan berhubungan, kemudian dikasih tahu, kamu kan sudah berhubungan nih, maka kamu bayar kafarah, memerdekakan budak, ataupun berpuasa 2 bulan berturut-turut, ataupun memberi makan 60 fakir miskin. Orang ini ngelak, aku tidak tahu kalau ada kafarahnya. Ya. Apakah orang yang melakukan hubungan intim di bulan Ramadan suami istri, dia tahu itu haram, tapi tidak tahu kalau ada kafarahnya, bayar kafarah? Itu pertanyaannya. Maka ulama mengatakan tetap bayar kafarah. Walaupun dia tidak tahu, ya, tetap bayar kafarah dalam masalah ini. Karena ada di zaman Nabi SAW juga yang kasusnya sama seperti ini. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul dan mengatakan, halaktu ya Rasul, celaka aku wahai Rasul. Kenapa? Kata Rasulullah, baru saja aku waqa'tu ala imraati, baru saja aku tadi berhubungan dengan istriku, kata. Maka Rasul mengatakan, kalau gitu kau harus memerdekakan budak. Aku tidak punya uang.
Kalau gitu kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Rasul sebulan aja nggak tahan, 2 bulan pula. Oh kalau gitu kamu harus memberi makan 60 fakir miskin. Dari mana saya dapat duit? Saya tidak ada duit untuk membeli makan untuk fakir miskin. Saya ini orang miskin. Maka Rasul memberikan 1 kresek kurma dan mengatakan, kalau begitu ini saya sedekahkan kepadamu, bagi-bagi kepada orang miskin di kaummu. Kemudian dia berangkat ke kaumnya, kemudian balik lagi masih juga bawa kresek penuh dengan kurma itu. Kata Rasul, kenapa dibalikkan? Kata orang ini, demi Allah di antara 2 lembah itu tidak ada orang miskin kecuali aku, katanya. Akhirnya kata Rasul, ya sudah, ambil pulang. Itulah orang paling enak, orang miskin ngelanggar dapat kurma tuh. Ini orang ini kan tidak tahu, tapi tetap Rasul nyuruh bayar kafarah kan. Nah, jadi ada hal-hal yang tidak lepas daripada kafarah. Ini juga salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain, rajulun zana wa huwa ya'lam anna zina haramun lakin la yadri anna zani al-musan alaihi ar-rajmu wa qala innahu law alima anna alaihi rajmu ma zana fa innahu yurjam. Taib. Seorang laki-laki berzina dan dia tahu bahwa zina itu haram, tapi dia tidak tahu bahwa zina orang yang sudah menikah itu dirajam. Wa qala innahu, dan dia mengatakan kalau seandainya berzina orang yang sudah menikah itu ada rajam, tentu saya tidak akan berzina. Karena aku tidak tahu tidak ada rajam, maka aku berzina. Maka para ulama ketika menghukumi apakah orang ini dirajam atau tidak, bisa dipahami pertanyaannya. Jadi ada orang berzina dan dia sudah menikah, tapi dia tidak tahu bahwa hukuman berzina bagi orang yang menikah itu hukumannya rajam. Dia kira kalau hanya berzina, ya seperti anak muda berzina yang belum menikah, ya paling dicambuk gitu ya 100 kali atau diasingkan setahun. Dia tidak tahu hukumnya ada rajam, sehingga dia mengatakan kalau kau berzina berarti engkau harus dihukum rajam. Dia mengatakan aku tidak tahu hukumannya kok. Aku nggak tahu bahwa hukum berzina itu ada rajam. Coba kalau aku tahu, aku tidak akan berzina. Tapi sudah berzina dia orang ini. Bagaimana hukumnya? Maka ulama mengatakan, idzan al-jahlu bima yatarattab 'alal fi'li laisa bi'udhrin. Innamal udhru idza jahila al-hukmu. Di sini tidak ada alasan untuk tidak dirajam, tetap dirajam. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa hukum zina itu haram. Kenapa dilakukannya? Soal kemudian dibalik itu ada rajam atau tidak rajam, gak ada urusan. Tapi kamu sudah tahu bahwa hukum zina itu haram, masih juga dilakukan, terpaksa dirajam. Ya, nggak gugur rajamnya. Nah, ini kenapa demikian? Karena hadis ini berkaitan bukan dengan masalah kafarah, tapi berkaitan dengan masalah hukum. Orang yang tahu hukumnya haram kemudian dilanggar, maka tidak ada keringanan bagi dia. Ya, bagi hukum-hukum yang terlahir daripada hukum-hukum itu. Kemudian contoh yang lain. Idza taraka wajiban fala budda min di sini gimana? Jaa rajulun qawiyun atau jaa rajulun qawiyun syadidun wa akhadha syahsan balighan aqilan wa amsaka bihi wa dara bihi insanan hatta mata al-madrum fa innahu la yadman li annahu laysa lahu tasarrufun fa hadha kal alati fa dhamanu ala alladhi amsakahu wa daraba bihi maqtul. Taib. Seorang laki-laki yang kuat, yang kekar gitu ya, tiba-tiba kemudian mungkin atau ibulah di jalan ini, di jalan kawan ibu itu di tengah jalan ada motor, maksud ibu itu dorong dia supaya jangan ketabrak motor, itu maksudnya ya. Mungkin saya kasih contoh yang semisal dengan ini biar mudah. Masalahnya karena ibu kuat fisiknya, dorongnya itu terlalu kencang, tidak ketabrak motor, kepala dia pula kejeduk tembok gitu kan, mati. Nah, sebenarnya kan kalau ketabrak motor mati juga gitu ya. Nah, ibu tuh maunya menyelamatkan dia, main dorong,
kejeduk kepalanya, pecah, mati juga gitu. Enggak kena motor, kena dorong ibu. Tapi maksud ibu kan dorong itu menyelamatkan dia dari motor, maksudnya bukan membunuh dia gitu ya. Maka apakah kemudian karena ibu sudah mendorong dia, mungkin bahasa di sini ya, apakah kemudian ibu sudah mendorong dia, kemudian ibu juga berdosa karena membunuh orang? Ini kan orangnya mati ya, karena ibu dorong, maka tidak berdosa karena ibu kan niatnya bukan membunuh, justru menyelamatkan ya, tidak berdosa. Nah, tetapi ini kan maksud kepada apa? Kepada pembunuhan tanpa sengaja ya, masuk kepada pembunuhan tanpa sengaja. Berarti kalau keluarga korban menuntut ya bayar dia ya, kalau menuntut kan ya, kalau diikhlaskan alhamdulillah lah kan, wallahu a'lam ya. Nah ini juga diantara contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama. Atau man nasya an yusalli al-maghrib summa tadzakkar ba'dal isya wajaba alaihi al-qadha. Orang yang lupa salat maghrib baru teringat ketika isya ya harus diqadha. Bukan udahlah kan udah lupa, udah enggak usah qadha, enggak bisa. Ya, kalau perkara ini harus diqadha gitu ya. Cuman lupa dia tidak berdosa. Karena lupa namanya Allah mengampuni orang yang tidak ada unsur kesengajaan, lupa, dan orang-orang yang di bawah ancaman. Inilah diantara faedah dari hadis ke-39. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah